Barang siapa yang diberikan anugerah oleh Allah sifat, sikap, dan tingkah laku yang lemah lembut, tutur katanya yang halus, perbuatannya yang tidak kasar, tidak gerasa gerusu, faqad u'atiya haddahu minal khair, maka sungguh orang tersebut telah diberikan bagiannya dari semua yang baik. Mahlan ya Aisyah, santai kamu wahai Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Santai saja wahai Aisyah. Allah itu mencintai kelemah lembutan di dalam segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fuqara Tijani rahimakumullah. Kita sudah bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha indah dan Allah mencintai keindahan. Rasulullah juga menyatakan bahwa Allah itu adalah zat yang ganjil, yang tiada duanya, dan Allah mencintai ibadah-ibadah atau hal-hal yang ganjil. Nah, sekarang kita masuk pembahasan hadis selanjutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah rafiqun, ialah zat yang maha lemah lembut, zat yang maha pemurah, pengasih sayang. Yuhibbur rifqa, dan Allah mencintai kelemah lembutan dan kasih sayang. Para hadirin sekalian rahimakumullah, ini adalah satu penegasan dari Rasulullah bahwasanya Allah itu mencintai segala hal yang bersifat kasih sayang dan lemah lembut. Tentu kasih sayang di sini adalah dari orang-orang yang sebenarnya dia mempunyai kekuasaan untuk menekan atau menindas, tapi orang itu melakukan hal kebalikannya, yakni kasih sayang. Atasan pada bawahan. Namanya atasan bisa saja menekan atau menindas bawahannya, tapi atasan yang berbuat kasih sayang, bersikap lemah lembut kepada bawahannya, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya tentunya. Di dalam hadis lainnya Rasulullah bersabda, An Abi Darda radhiyallahu an, dari sahabat Abi Darda, semoga Allah meridhoi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Rasulullah, man u'tiya haddahu minar rifqi, barang siapa, u'tiya yang diberikan, siapa man, haddahu bagiannya, minar rifqi dari kelemah lembutan. Maksudnya barang siapa yang diberikan anugerah oleh Allah sifat,
sikap dan tingkah laku yang lemah lembut, tutur katanya yang halus, perbuatannya yang tidak kasar, tidak gerasa gerusu, tapi semuanya tingkah lakunya, perbuatannya, tutur katanya lemah lembut. Barang siapa dianugerahi ini oleh Allah, faqad u'tiya hadzahu minal khair, maka sungguh orang tersebut telah diberikan bagiannya dari semua yang baik. Artinya, kalau orang sudah bisa bersikap dan berbuat lemah lembut, maka orang itu sejatinya sudah mendapatkan bagian kebaikan semuanya. Waman hurima hadzahu minar rifqi. Kebalikannya ini, barang siapa yang tidak bisa berlaku lemah lembut, faqad hurima hadzahu minal khairi, maka sungguh dia juga tidak punya bagian dari kebaikan itu sendiri. Jadi dengan bersikap lemah lembut, tutur kata yang baik, tidak caci maki, tidak saling mencibir, perbuatannya juga menunjukkan layyinul jani, lemah lembut, unggah-ungguh. Ya modelnya seperti itulah. Jadi arif, perbuatan, sikap dan tingkah laku itu yang tidak semena-mena, tidak mentang-mentang umpamanya dia seorang yang dihormatin, kemudian seenaknya omongannya sangat didengar, tidak mentang-mentang omongannya didengar baru seenaknya nyuruh-nyuruh, tidak begitu. Ini arif, orang yang bisa berbuat, bersikap dan bertutur kata yang lemah lembut, maka dia sudah mendapatkan kebaikan dalam segala hal. Namun sebaliknya, orang yang tidak bisa berbuat baik, bertutur kata yang lemah lembut, maka sebenarnya dia tidak mempunyai kebahagiaan, tidak mempunyai bagian dalam hal-hal yang baik. Ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummil mu'minin. Dan dalam riwayat hadis lainnya, Rasulullah pernah bersabda kepada ummil mu'minin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah yuhibbur rifqa, mencintai kelemah lembutan, fil amri, dalam urusan kullihi, semuanya. Dalam segala urusan Allah mencintai kelemah lembutan. Di sini ada penjelasan hadis panjangnya. An ummil mu'minina as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari ummil mu'minin Sayyidah Aisyah, beliau berkata, dakhala rahtun minal yahud ala Rasulillah. Pernah satu ketika ada sekelompok orang Yahudi itu bertemu dengan Rasulullah, bertamu ke Rasulullah. Faqalu, kemudian mereka, orang-orang Yahudi bilang begini, Assalamualaikum. Assam itu bisa dimaknain racun atau celaka. Celakalah atas kamu. Assalamualaikum. Mau mempelesetkan kalimat yang biasa di kalangan umat Islam, ya ini assalamu alaikum. Dan memang orang Yahudi sampai diabadikan di dalam Al-Quran suka mempelesetkan kata-kata dan kalimat. Ini ciri khas orang Yahudi. Di Al-Quran itu ada di surat An-Nisa 46, dikatakan begini, minal ladina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi wa yaquluna sami'na wa asoina wasma' ghaira musma'in wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nan fid din walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wandurna lakana khairan lahum wa aqwam walakin la'anahumullahu bi kufrihim
fala yu'minuna illa qalila. Ini sampai diabadikan. Dari sebagian orang-orang Yahudi itu ada yang yuharrifunal kalima an mawadihi, yang memplesetkan, melencengkan kata-kata dari makna aslinya. Contohnya ini, assalamualaikum diubah menjadi assalamualaikum. Mirip-mirip. Ada juga sami'na wa asoina. Seharusnya sami'na wa ata'na diganti sami'na wa asoina. Iya, saya mendengarkan dan saya mau ngingkarin. Kalau bahasa Jawanya istilahnya apa itu? Ya, sami'na. Tolong yang G dalam. Biasanya kalau umpamanya diplesetkan di bahasa Jawa, umpamanya nggih dalam, dirubah nggih luar. Diplesetkan gitu. Di Al-Quran dicontohkan, mereka bilang sami'na wa asaina wasma ghairu musma'in. Dengarkan pada apa yang tidak perlu didengarin. Nah, itu maknanya. Wa ra'ina. Padahal di Al-Quran sejak wala taqulu ra'ina wa qulu ndurna wasma'u. Ra'ina. Ra'ina itu maksudnya perhatikan kami, tapi karena sudah diplesetkan oleh orang-orang Yahudi, maka suruh jangan pakai ro'ina. Sama juga contoh plesetan supaya saya pernah menyatakan ini, warka'u ma'ar roki'in, diplesetkan oleh orang-orang Yahudi Indonesia, dan merokoklah bersama para perokok. Itu tradisinya orang Yahudi begitu. Kita tanpa sengaja memutarbalikkan kalimat-kalimat seperti itu. Sampai dikatakan begini, dilencengkan kata-kata, merubah kata, maknanya begini, ya dirubah seperti itu. Itu kebiasaannya. Nah, ini kisah ada pada suatu ketika Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda kepada Sayyidah Aisyah, Allah itu mencintai kelemah lembutan di dalam semua hal, baik di dalam hal yang baik ataupun membalas sesuatu yang kurang baik, sesuatu yang jelek. Balas sesuatu itu dengan kelemah lembutan. Sayyidah Aisyah ditegur seperti itu oleh Rasulullah karena ketika ada kelompok Yahudi bilang assamu alaika, Sayyidah Aisyah qalat Aisyah. Sayyidah Aisyah bilang begini, wa alaikum assamu wal la'nah. Ketika bertemu dengan Rasulullah, orang Yahudi bilang celakalah kalian, celaka atas kalian. Sayyidah Aisyah karena perempuan, kamu juga celaka, bengkak kamu, nah istilahnya gitu. Laknat. Jadi dibalas double oleh Sayyidah Aisyah. Qalat, faqala Rasulullah. Kemudian Sayyidah Aisyah bilang, lantas Rasulullah menanggapin apa yang saya katakan, katanya Sayyidah Aisyah, mahlan ya Aisyah. Santai kamu wahai Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Santai saja wahai Aisyah. Allah itu mencintai kelemah lembutan di dalam segala urusan. Fakultu, kemudian aku menjawab, katanya Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, awalam tasma' ma qalu. Wahai Rasulullah, apakah panjenengan tidak mendengar apa yang mereka katakan? Mereka bilang, celakalah buat kalian. Maksudnya kita didoain celaka oleh mereka ya Rasulullah. Qala Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, qad qultu wa alaikum. Saya kan sudah bilang wa alaikum dan juga atas kalian. Jadi ketika mereka bilang celakalah kamu Muhammad, saya kan sudah bilang, ya kamu juga celaka. Kan sudah. Tidak usah repot-repot, gak usah ditambahin celaka, laknat, bengkak. Tuh. Nah, ini sesuatu yang memang berat. Sekali lagi, begini loh akhlak Rasulullah. Bahkan untuk memberikan tanggapan kepada yang menghina dan yang mendoakan atas celakanya Rasulullah, Rasulullah juga masih bersikap lemah lembut. Sikap lemah lembut Rasulullah yang lain, ketika ada seorang Bedui yang dia itu kencing di pelataran masjid. Waktu itu masjid nggak seperti ini. Nah, para sahabat jengkel marah. Rasulullah
Tenang, enggak usah begitu. Biar selesai dulu. Pipisnya biar selesai. Setelah itu baru Rasulullah memberikan nasihat. Dan banyak lagi contoh-contoh bagaimana Rasulullah itu menjadi suri tauladan untuk akhlak. Untuk pembahasan seperti ini, insya Allah kita sudah sangat sering sekali mendengarkan kisah-kisah tentang suri tauladan. Suri tauladan Rasulullah. Baik tutur kata, tingkah laku, dan juga segala hal di dalam bermuamalah kepada sesama. Rasulullah selalu mengedepankan ar-rifqah, kelemah lembutan. Ini. Karenanya bagi siapa saja yang mencintai dan mengaku sebagai pencinta Rasulullah, maka tentunya sifat-sifat seperti ini juga harus ditiru oleh kita. Jadi Rasulullah menyatakan hadisnya seperti ini. Rasulullah tidak mengatakan ana rafiqun wa uhibbur rifqah, tapi Rasulullah langsung menyatakan innallaha rafiqun yuhibbur rifqah. Allah itu adalah zat yang maha lemah lembut dan Allah mencintai kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini bukan berarti lemah loh ya. Ada lemah karena melemahkan diri, ada yang lemah karena memang berupaya untuk lemah lembut. Dia bisa bersikap kasar, dia bisa bersifat keras, tapi dia tinggalkan sifat kasar dan sifat kerasnya, dia lakukan kelemah lembutan. Artinya, maksud dari yang dicintai oleh Allah dengan sikap kelemah lembutan itu adalah ketika kita sebenarnya bisa melakukan sesuatu yang keras dan tegas, kita rubah itu. Ini yang dimaksud dengan ar-rifqu. Fal-alim man alim ar-rifqa war-rafiq wal-marfu. Maka adapun orang yang alim itu, orang yang mengaku berilmu, yang berilmu itu man alim ar-rifqa, adalah dia yang mengetahui kelemah lembutan, war-rafiqa, dan mengetahui yang lemah lembut, wal marfuqa, dan juga mengetahui siapa yang perlu dikasihani atau dilemah lembuti. Fama min insanin illa wahwa rafiqun marfukun bihi. Fama min insanin, maka tiadalah min insanin dari manusia itu illa kecuali wahwa adapun insan itu rafiqun, ialah orang yang bersikap lemah lembut, marfukun bihi, dan yang mendapatkan kelemah lembutan. Fahuwa mamlukun min wajhihi malikun min wajhi. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Wa rafa'na, dan telah kami angkat ba'dahum, pada sebagian mereka, fawqa ba'din, kami angkat di atas sebagian yang lain. Apanya? Darajatin, pada derajatnya. Liyattakhidha, agar menjadikan ba'duhum, siapa sebagian manusia, ba'don, kepada sebagian yang lain, sukhriyan, dijadikan atau menjadikan pada manfaat atau mempergunakannya. Wallahu, dan adapun Allah, rafi'ud darajat, adalah zat yang maha tinggi derajatnya. Fanahnu lahu kama huwa lana wa kama nahnu lana, fanahnu lana wa lahu wa huwa lana la lahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini salah satu tarbiyah di dalam hijaniyah.
Jadi berusaha semaksimal mungkin bisa meniru apa yang dikehendaki oleh Allah sebagai Tuhan kita. Dikatakan oleh Rasulullah, Allah itu maha lembah lembut. Allah itu mencintai kelemah lembutan. Artinya, mafhum mukhalafahnya, kalau ditegaskan Allah mencintai kelemah lembutan, berarti Allah membenci perbuatan yang kasar. Membenci perbuatan yang apa? Kebalikannya lemah lembut itu. Selain kasar apa? Arogan dan sebagainya. Brutal. Allah membenci itu. Ugal-ugalan. Gak sabaran. Nah, itu. An Ubdah binti Khalid bin Ma'dan. An abiha qala. Dari Ubdah binti Khalid bin Ma'dan. An abiha dari bapaknya. Qala. Bapaknya Ubdah berkata, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengasih sayang, yang maha lemah lembut. Wa yuhibbur rifqa, dan Allah mencintai kelemah lembutan. Wa yu'inu, dan memberikan pertolongan siapa Allah. Wa yu'inu, dan memberikan pertolongan siapa Allah alaihi, atas kelemah lembutan, mala yu'inu alal unfi, memberikan pertolongan dengan apa yang tidak Allah berikan kepada orang yang berlaku gerasa gerusuk dan kasar. Jadi Allah memberikan bantuan kepada orang yang bersikap penyabar, santun, tidak gerasa gerusuk, memberikan bantuan Allah kepada orang-orang seperti ini yang tidak diberikan kepada orang-orang gasra gusuk, kasar. Mungkin orang yang kasar merasa kalau nggak dianuin nggak selesai. Jadi ada urusan, dia mengadek ya orang. Beda dengan orang yang sudah santai saja. Ketika ngantri satu hal, main serobot. Orang yang bersikap sabar, lembut, meskipun sebenarnya bagiannya diserobot, tapi harus yakin bahwa mungkin lebih baik antriannya itu diserobot. Sebenarnya dia bisa saja gerasa marah, loh ini bagian saya, tapi dia sabar, dia bersikap lemah lembut. Nah, untuk orang-orang seperti ini, Allah memberikan pertolongan yang tidak Allah berikan kepada orang yang gerasan gerusuk. Secara dohir mungkin kalau nunggu antrian, kapan mau masuk? Mungkin lebih cepat dia. Tapi ada sesuatu yang tersembunyi, yang sir, yang rahasia, yang tidak diketahui oleh antara dua orang yang bersikap lemah lembut atau orang yang gerasan gerusuk ini. Bisa jadi keberkahan dari apa yang diantrikan. Bisa jadi sesuatu yang mungkin tidak tampak secara kasat mata. Ini yang dimaksud dengan wa yu'inu alaihi ma la yu'inu alal unfi. Wa rifqullahi ta'ala tawadduduhu ila ibadih. Dan kelemah lembutan Allah itu tawadduduhu, ialah cintanya Allah, kasih sayangnya Allah ila ibadihi, pada para hamba-hamba Allah. Wa du'auhu iya. Dan termasuk dari kelemah lembutan Allah itu adalah seruan Allah kepada para hambanya. Ini. Wa tawadduduhu ta'ala ila ibadihi bi ayyu arifahum bi nafsih. Dan termasuk kasih sayang atau kecintaan Allah pada hamba-hambanya itu bi ayyu arifahum bi nafsihi, dengan cara memperkenalkan siapa Allah hum, pada hamba-hambanya, binafsihi, dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yutli'ahum ala haqiqati qawlihi. Wa yutli'a, dan adharo yuthiru, menjelaskan
siapa Allahum kepada para hambanya, ala haqiqati qaulihi, atas makna hakikat dari firman Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dialah Allah ma'akum bersama dengan kalian, ainama kuntum, di mana saja kalian berada. Wa haqiqatu qaulihi, juga hakikat dari makna firman Allah, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, dialah Allah zat yang paling pertama, wal akhiru dan yang akhir, wal zahiru dan yang nampak, wal batin dan yang tidak tampak. Ini Fuqara Tijani rahimakumullah, pemaknaan dari kelemah lembutan Allah untuk bisa memaknai firman-firman Allah di sini. Salah satu hakikat Allah adalah zat yang maha lemah lembut. Dan ini menjadi salah satu tarbiyah di dalam thariqah Tijaniyah. Harus mengedepankan kelemah lembutan, harus mengedepankan senyuman, ketawaduan. Kita akan sangat tersentuh ketika melihat seseorang itu bersikap lemah lembut ke kita. Dan ini menjadi pendidikan. Ini menjadi satu pendidikan atau tarbiyah di dalam thariqah Tijaniyah. Lemah lembut, bersikap tidak gerasa gerusuk, tidak kasar, tidak keras, baik secara tutur kata, perbuatan, serta tingkah laku. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah kita termasuk orang-orang yang bisa bersikap lemah lembut dalam segalanya. Al-Fatihah.